Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Satriawan. NIM saya 21142011 dari kelas IF 4B. Mata kuliah Grafika Komputer. Dosen pengampu saya Ibu Diana SSIMkom, dan saya dari Universitas Bina Dharma Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT Grafika Komputer dengan soal 1. Jelaskan tentang tokoh grafika komputer. 2. Jelaskan tentang sistem koordinat. 3. Buat program untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Anda tentukan sendiri jenis grafik dan view-nya untuk persamaan Z sama dengan cos dikali XY tan dikali 3Y sin dikali XY dengan rentang X antara 0 sampai 5pi dan Y antara 0 sampai 5pi. 4. Buat program untuk menampilkan grafik sub berkontur, grafik mesh berkontur, kontur 2 dimensi dan kontur 3 dimensi dalam satu frame untuk persamaan Z sama dengan cos dikali XY tan dikali 3Y sin dikali XY dengan rentang X antara 0 sampai 5pi dan Y antara 0 sampai 5pi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Untuk soal yang nomor 1 yaitu tentang tokoh grafika komputer. Tokoh grafika komputer. Tokoh dalam bidang grafika komputer adalah individu-individu yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan kemajuan disiplin ini. Mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teknologi, teknik, dan aplikasi grafika komputer yang digunakan secara luas dalam berbagai industri, seperti film animasi, video game, desain industri, dan bidang lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang beberapa tokoh terkenal dalam grafika komputer. 1. Ivan Sutherland. Ivan Sutherland dianggap sebagai bapak grafika komputer. Pada tahun 1963, ia mengembangkan sistem grafika komputer pertama yang disebut StackPad. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan objek grafis menggunakan peta elektronik, membuka jalan bagi pengembangan antarmuka grafis interaktif dan pemodelan 3 dimensi. 2. Edwin Catmull. Edwin Catmull adalah seorang pionir dalam bidang animasi komputer dan pendiri Pixar Animation Studios. Ia berperan penting dalam pengembangan teknologi animasi komputer dan grafika komputer secara umum. Catmull mengembangkan algoritma rendering dan revolusioner dan memimpin tim yang menciptakan film-film animasi komputer terkenal seperti Toy Story dan Finding Nemo. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh grafik rendering. Lalu untuk tokoh ketiga yaitu Jim Blin. Jim Blin adalah seorang ilmuwan komputer dan insinyur grafis terkemuka. Ia terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan teknik-teknik rendering dan efek visual yang digunakan dalam industri film dan perangkat lunak komputer. Blin memainkan peran kunci dalam pengembangan pencahayaan, shading, dan animasi komputer yang realistis. Animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dan gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam maupun gerakan objek-objek lainnya. Berikut film kolosal yang memanfaatkan objek animasi dalam grafika komputer antara lain adalah Titanic, Jurassic Park, Dragonheart, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, John Lasseter. John Lasseter adalah seorang sutradara dan produser film animasi yang menjadi salah satu pendiri Pixar Animation Studios.
Ia berperan penting dalam pengembangan industri animasi komputer dan telah menyutradai film-film terkenal seperti Toy Story dan Cars. Lasseter mengembangkan keahlian arsitek dengan pemahaman tentang teknologi grafika komputer untuk menciptakan film-film yang menggemparkan penonton. 5. Alfie Ray-Smith. Alfie Ray-Smith adalah seorang ilmuwan komputer dan salah satu pendiri Pixar Animation Studios. Ia memiliki peran kunci dalam pengembangan algoritma dan teknik-teknik yang digunakan dalam industri animasi komputer. Smith mengembangkan pengetahuan matematika dan grafika komputer untuk menciptakan teknologi yang mendasari animasi komputer modern. Nah, para tokoh ini adalah beberapa contoh individu yang memiliki pengaruh yang besar dan dalam perkembangan grafika komputer. Melalui penemuan, penelitian, dan inovasi mereka, grafika komputer telah menjadi disiplin ilmu yang penting dalam industri kreatif dan teknologi. Kontribusi mereka harus mempengaruhi perkembangan lebih lanjut dalam bidang ini, dan nama-nama mereka tetap diingat dalam sejarah grafika komputer. Selanjutnya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2, yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sistem yang digunakan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi posisi suatu titik dalam ruang. Sistem koordinat diperlukan untuk memberikan kerangka referensi dan konsisten dan memungkinkan kita untuk secara objektif menemukan lokasi suatu objek atau titik dalam ruang 3 dimensi atau ruang datar. Ada beberapa jenis sistem koordinat yang umum digunakan, yaitu 1. Sistem koordinat Kartesian. Sistem koordinat Kartesian adalah sistem yang paling umum digunakan dalam matematika grafika komputer. Dalam sistem ini, setiap titik dalam ruang dinyatakan sebagai kombinasi nilai numerik atau koordinat yang menggambarkan jarak relatif antara titik tersebut dengan sumbu-sumbu referensi yang saling tegak lurus. Pada sistem koordinat Kartesian 2 dimensi, terdapat sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Sementara pada sistem koordinat Kartesian 3 dimensi terdapat sumbu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus. 2. Sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar digunakan untuk menggambarkan posisi suatu titik dalam bidang datar dengan menggunakan sudut dan jarak dari titik acuan yang disebut pusat. Dalam sistem ini, sudut dinyatakan dalam derajat atau radian, sementara jarak dinyatakan sebagai jarak dari titik tersebut ke pusat. 3. Sistem koordinat grafis. Sistem koordinat grafis digunakan untuk mengidentifikasi posisi suatu titik di permukaan bumi. Sistem ini menggunakan garis lintang atau latitude dan garis bujur atau longitude sebagai koordinat utama. Garis lintang mengukur jarak relatif terhadap garis khatulistiwa, sementara garis bujur mengukur jarak relatif terhadap garis meridian utama, yang seringkali ditetapkan sebagai Greenwich Inggris. 4. Sistem koordinat silindrikal adalah perluasan dari sistem koordinat polar ke 3 dimensi. Dalam sistem koordinat silindrikal, posisi titik dalam ruang ditentukan oleh 3 komponen: jarak dari sumbu vertikal, sudut pada bidang horizontal, dan tinggi relatif terhadap bidang tersebut. 5. Koordinat spherical. Sistem koordinat spherical digunakan untuk menggambarkan posisi dalam ruang 3 dimensi. Dalam sistem ini, posisi titik ditentukan dengan menggunakan 3 komponen: jarak dari titik ke titik referensi, sudut antara garis referensi dan garis yang menghubungkan titik dengan titik referensi pada bidang horizontal, dan sudut antara garis referensi dan garis yang menghubungkan titik dengan titik referensi pada bidang vertikal. Untuk soal nomor 3 dan 4 kita akan menggunakan aplikasi MATLAB untuk pembahasannya. Baik, untuk soal nomor
3 dan 4, di sini saya sudah mengerjakannya sebelumnya. Mengapa begitu? Karena jika saya membuat sekalian menjelaskan, itu akan menyebabkan durasi yang panjang. Jadi di sini hanya menjelaskan saja secara rinci. Jadi di sini persamaan yang diberikan adalah Z sama dengan cos dikali X dikali Y dikali tan dikali 3Y dikali sin dikali X dikali Y. Persamaan ini akan digunakan untuk menghasilkan nilai Z. Lalu rentang nilai X dan Y ditentukan menggunakan line space. Rentang X dari 0 hingga 5 dikali pi dengan 100 titik, begitu juga dengan rentang Y. Lalu menggunakan mesh grid untuk menghasilkan matriks X dan Y. Di sini mesh grid digunakan untuk menghasilkan matriks X dan Y dari rentang yang diberikan. Matriks ini akan digunakan untuk menghitung nilai Z. Selanjutnya menghitung nilai Z. Menggunakan persamaan yang diberikan, kita menghitung nilai Z berdasarkan nilai X dan Y yang telah dihasilkan dari mesh grid di atas ini. Mesh grid yang ini. Selanjutnya membagi jendela grafik menjadi 2 dikali 2 tampilan. Program ini menggunakan subplot untuk membagi jendela grafik menjadi 2 dikali 2 tampilan. Setiap tampilan akan menampilkan grafik dengan sudut pandang yang berbeda. Tampilan pertama menggunakan fungsi shrub untuk menampilkan grafik 3 dimensi dari X, Y, dan Z. Label sumbu X, Y, dan Z ditambahkan serta judul view 1 untuk tampilan ini. Selanjutnya, tampilan kedua menggunakan fungsi kontur untuk menampilkan grafik kontur 2 dimensi dari X, Y, dan Z. Label sumbu X dan Y ditambahkan serta judul view 2 untuk menampilkan tampilan ini. Selanjutnya, tampilan ketiga menggunakan fungsi P color untuk menampilkan peta warna 2 dimensi dari X, Y, dan Z. Label sumbu X dan Y ditambahkan serta judul view 3 untuk tampilan ini. Selanjutnya, tampilan keempat menggunakan fungsi Image SC untuk menampilkan citra 2 dimensi dari matriks Z. Label sumbu X dan Y ditambahkan serta judul view 4 untuk tampilan ini. Color bar juga ditampilkan untuk menunjukkan skala warna. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan soal yang nomor 4. Di sini persamaan yang diberikan adalah Z sama dengan cos dikali X dikali Y dikali tan dikali 3Y dikali sin dikali X dikali Y. Persamaan ini akan digunakan untuk menghasilkan nilai Z. Selanjutnya rentang nilai X dan Y ditentukan menggunakan line space. Rentang X adalah dari 0 hingga 5 dikali pi dengan 100 titik, begitu juga dengan rentang Y. Lalu menggunakan mesh grid untuk menghasilkan nilai X dan Y. Mesh grid digunakan untuk menghasilkan matriks X dan Y dari rentang yang diberikan. Matriks ini akan digunakan untuk menghitung nilai Z. Selanjutnya menghitung nilai Z.
Menggunakan persamaan yang diberikan, kita menghitung nilai Z berdasarkan nilai X dan Y yang telah dihasilkan dari mesh grid. Lalu membuat frame untuk menampilkan grafik. Perintah figur digunakan untuk menampilkan frame atau jendela grafik yang baru untuk menampilkan hasil grafik. Selanjutnya, grafik sub berkontur. Tampilan pertama, subplot 2,2,1 menggunakan fungsi sub untuk menampilkan grafik 3 dimensi dari X, Y, dan Z. Selanjutnya, fungsi kontur digunakan untuk menampilkan kontur pada grafik 3 dimensi sama. Judul dan label sumbu ditambahkan untuk tampilan ini. Lalu, mesh grid berkontur. Tampilan kedua, subplot 2,2,2 menggunakan fungsi mesh untuk menampilkan grafik mesh 3 dimensi dari X, Y, dan Z. Fungsi kontur juga digunakan untuk menampilkan kontur pada grafik mesh yang sama. Judul dan label sumbu ditambahkan untuk tampilan ini. Selanjutnya, kontur 2 dimensi. Tampilan ketiga, subplot 2,2,3 menggunakan fungsi kontur untuk menampilkan grafik kontur 2 dimensi dari X, Y, dan Z. Judul dan label sumbu ditambahkan untuk tampilan ini. Dan yang terakhir, kontur 3 dimensi. Tampilan keempat atau subplot 2,2,4 menggunakan fungsi kontur 3 untuk menampilkan grafik kontur 3 dimensi dari X, Y, dan Z. Judul dan label sumbu ditambahkan untuk tampilan ini. Dan jika kita eksekusi kedua pembahasan soal ini, yang pertama kita eksekusi dulu yang soal yang ketiga. Jika kita eksekusi, baik, langsung saja kita ke tahap proses eksekusi program soal nomor 3 dan soal nomor 4. Jika kita mengeksekusi penyelesaian soal nomor 3, maka hasilnya akan seperti tampilan di layar ini. Nah, berikut merupakan hasil dari eksekusi program soal nomor 3 yang telah kita bahas tadi. Di sini ada view 1, view 2, view 3, dan view 4. Ini kita bentuk dari subplot tadi. Kita membentuknya dengan 2 dikali 2. Lalu bagaimana dengan tampilan gambar dari soal nomor 4? Langsung saja kita eksekusi di sini. Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada 4 buah gambar, ada sub dengan kontur, mesh dengan kontur, kontur 2 dimensi, dan yang terakhir kontur 3 dimensi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan sintak kode saya, teman-teman bisa mendownloadnya di link deskripsi di bawah ini, agar supaya teman-teman bisa mengeksekusinya pada laptop masing-masing. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dari setiap soal. Kesimpulan setiap soal. Soal nomor 1. Grafik komputer melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Ivan Sutherland, Edwin Catmull, Jim Blin, John Lasseter, dan Alfred Smith. Mereka memiliki peran besar dalam pengembangan teknologi dan aplikasi grafis. Kontribusi mereka berdampak luas dalam industri animasi komputer dan grafika komputer secara umum. Kesimpulan soal nomor 2. Sistem koordinat digunakan untuk menunjukkan posisi titik
dalam ruang. Beberapa jenis sistem koordinat yang umum digunakan termasuk kartesian, polar, geografis, silindrikal, dan spherical. Kesimpulan dari soal nomor 3, tampilan grafik tersebut mencakup grafik 3 dimensi, grafik kontur 2 dimensi, peta warna 2 dimensi, dan citra 2 dimensi. Program ini memanfaatkan fungsi-fungsi MATLAB seperti sub, kontur, V-color, dan ImageSC untuk menghasilkan tampilan grafik yang berbeda. Dengan menjalankan program ini atau program yang kita bahas tadi, Anda dapat memvisualisasikan persamaan yang diberikan dengan berbagai sudut. Kesimpulan soal nomor 4, tampilan grafik tersebut mencakup grafik sub dengan kontur, grafik mesh dengan kontur 2 dimensi, dan kontur 3 dimensi. Programnya memanfaatkan fungsi-fungsi MATLAB seperti sub, mesh, kontur, dan kontur 3 dimensi untuk menghasilkan tampilan grafik yang berbeda. Dengan menjalankan program tadi, Anda dapat memvisualisasikan persamaan yang diberikan dalam berbagai sudut. Dan itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar, dan insya Allah nanti saya akan jawab secepat mungkin. Dan jangan lupa tinggalkan like dan share-nya. Apabila ada tutur kata yang salah atau penjelasan materi saya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.